Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam pertemuan kali ini saya akan sedikit ingin membahas dan menjelaskan bagaimana sebuah analisis jabatan ketika seorang manajer hendak merekrut, hendak mencari pegawai, mencari karyawan, mencari anggota organisasi, maka ada beberapa analisis jabatan yang harus dijalankan, yang harus ditunaikan agar bisa mengetahui bagaimana performa calon-calon sumber daya manusia yang akan bekerja di organisasi tersebut. Maka dari itu, yang perlu kita ketahui pertama itu ialah apa sih analisis jabatan. Maka di dalam artikel Dissler tahun 2017 dijelaskan, analisis jabatan ialah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan tugas. Jadi proses yang bisa mengetahui, bisa mendeskripsikan tugas yang akan dikerjakan oleh calon-calon pendaftar, tanggung jawab, keterampilan, dan persyaratan yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan tertentu. Tujuan utama dari analisis ini ialah menyediakan informasi dasar yang digunakan dalam berbagai aspek manajemen sumber daya manusia seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan evaluasi kerja, dan perencanaan karir. Maka setelah kita mengetahui secara detail terkait apa itu analisis jabatan, kemudian yang kedua kita harus mengetahui apa kira-kira hasil output dari analisa jabatan. Hasil output dari analisa jabatan yang pertama ialah deskripsi pekerjaan atau job description. Ketika kita mencari sumber daya manusia untuk bekerja di tempat kita menggunakan analisis pekerjaan ini. Fungsi yang pertama ialah deskripsi pekerjaan. Jadi kita ini tahu pekerjaan apa yang dibutuhkan di dalam kantor atau organisasi kita, maka kita cari yang SDM-nya sesuai. Kemudian hasil output yang kedua ialah spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan itu lebih detail. Seumpama media bagian apa? Media bagian editor, media bagian videographer, media bagian editing poster atau sutradara dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Kemudian yang ketiga, standar kinerja. Standar kinerja apa yang akan dicapai, yang akan dijalankan oleh seorang calon pegawai, calon karyawan, sehingga kita tahu seberapa besar standar kinerja yang akan kita berikan kepada seorang calon karyawan. Kemudian yang keempat, deskripsi kompetensi. Tidak jauh beda dengan standar kinerja. Deskripsi kompetensi, kita bisa mengetahui secara detail kompetensi apa yang bisa dilakukan, kompetensi apa yang dikuasai oleh calon-calon karyawan atau anggota organisasi. Kemudian yang terakhir ialah struktur organisasi. Jadi kita bisa menentukan struktur organisasi di kantor kita itu seperti apa. Kemudian anak ini nanti, calon pegawai ini nanti saya letakkan sebagai apa, menjadi kepala atau menjadi karyawan bawahan dan lain sebagainya. Jadi kita bisa tahu struktur organisasi sebelum kita menerima calon karyawan tersebut. Kemudian setelah hasil output, di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di
dalam surat At-Taubah dijelaskan, dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin yang kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi dari sini Allah sendiri itu juga memperhatikan kita. Allah sendiri itu memantau kita, pekerjaan yang kita lakukan, sudahkah kita taat dalam beragama, sudahkah kita menjalankan perintah Allah, sudahkah kita menjauhi larangan Allah. Itu Allah memperhatikan. Maka sebagai seorang manajer juga seharusnya bisa memberikan perhatian lebih kepada karyawannya, sehingga kinerja karyawan ini terkontrol, kinerja karyawan ini terpantau dengan baik. Maka dengan hal tersebut peningkatan setiap waktu itu selalu ada, dan performanya bisa diukur dengan evaluasi. Kemudian kegunaan analisis jabatan. Kegunaan analisis jabatan yang pertama ialah rekrutmen. Fungsi analisis jabatan yang pertama ialah untuk merekrut karyawan. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui rentang gaji. Gaji seberapa yang dibutuhkan seorang karyawan. Kemudian karyawan juga tahu gaji seberapa yang diberikan seorang manajer, seorang pemimpin kepada bawahannya atau karyawannya. Kemudian yang ketiga ialah penilaian kinerja. Kita bisa tahu, bisa menilai kinerjanya seperti apa sebelum dia masuk. Sebelum dia masuk kita sudah mengetahui. Kemudian yang keempat, peningkatan organisasi. Jadi jika di dalam pendidikan, dunia pendidikan itu ada akreditasi A, akreditasi B, akreditasi C. Begitupun dalam pekerjaan. Semakin SDM-nya tadi mumpuni, semakin SDM-nya ini mencukupi kebutuhan sebuah organisasi, sebuah pekerjaan, sebuah perkantoran, maka semakin meningkat juga organisasi yang ada di dalamnya. Pekerjaan yang ada di dalamnya semakin bermutu dan menghasilkan sebuah produk yang sangat istimewa. Kemudian yang terakhir ialah perencanaan karir dan pengembangan staf. Jadi dengan adanya analisis pekerjaan tadi, organisasi semakin meningkat sehingga staf-staf atau karyawan-karyawan yang ada di dalamnya sangat mumpuni, kemudian sangat sesuai dengan job desk masing-masing. Setelah kita mengetahui kegunaan, maka yang terakhir ialah metode, cara bagaimana menerapkan analisis jabatan. Yang pertama ialah wawancara. Dengan wawancara kita bisa mengetahui bagaimana calon karyawan yang akan kita rekrut. Kemudian dengan kuesioner, dengan mengisi kuesioner, mengisi beberapa pertanyaan, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana target dia, bagaimana langkah-langkah dia ke depan, bagaimana cara dia bekerja. Dengan kuesioner itu kita bisa mengetahui hal-hal tersebut. Kemudian yang ketiga dengan observasi, kita terjun langsung melihat karyawan, bagaimana kinerjanya, menganalisa apakah dia ini bisa dipertahankan di perusahaan ini atau tidak, apakah harus diganti dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ialah dengan buku harian, dengan catatan harian. Hari ini kamu mencapai target apa, kemudian hari berikutnya kamu mencapai target apa, dan seterusnya, sehingga evaluasi berjalan dengan lancar. Ada bukti-bukti yang konkret untuk mengevaluasi seorang karyawan, tidak hanya dengan prediksi ucapan saja, kan, tapi ada bukti-bukti dengan buku harian, sehingga kita bisa memutuskan apakah kita melanjutkan karyawan tersebut atau kita memberhentikan karyawan tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga dengan sedikit yang saya sampaikan terkait analisa pekerjaan ini bisa memberikan manfaat kepada orang-orang di luar sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.